Salam kudus Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pagi Bu Bet, pagi semuanya. Selamat pagi, terima kasih. Amin, selamat pagi Ibu. Ya, salam sehat semua ya Bapak Ibu. Baik. Ya, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Saatnya kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang penuh semangat ini. Baik, puji Tuhan saudara-saudaraku. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih pimpinan Roh Kudus yang terus menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terlebih di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah menyertai kehidupan kami pada jam istirahat kami dan saatnya kami bangun pagi untuk bersama-sama bersyukur, berterima kasih, memuji-muji nama-Mu ya Bapa di surga, dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu yang kami butuhkan setiap hari, setiap saat. Terima kasih Bapa di surga. Engkau ya Roh Kudus yang terus menuntun hati dan pikiran kami, supaya setiap kebenaran firman Tuhan menjadi sumber kekuatan yang sungguh-sungguh meneguhkan iman kami. Dan kami berterima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang telah berkenan hadir bersama-sama dalam persekutuan ibadah pagi kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi salam selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam sehat saudara-saudaraku. Ya, puji Tuhan. Mari kita kembali saudara-saudaraku membuka Alkitab kita dari kitab yang sangat terberkati, kitab Galatia. Ya, saudara-saudara, kemarin kita sudah meneruskan di Kolose pasalnya yang ketiga. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, mari kita sama-sama melihat dan membaca bagian yang tidak kalah penting untuk kita cermati lagi, saudara-saudara. Ya, apa yang disebutkan di Galatia pasal 5 ayat 16, 17, 18, 19. Ya, ada satu fokus lagi yang akan secara detail akan kita bicarakan sebagai pembanding untuk kita bisa mengerti lebih dalam lagi apa artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, saya akan membaca sekali lagi dari ayatnya yang ke-16, 17, 18, 19. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya di ayat 20. Ya, kita batasi dulu sampai ayatnya yang ke-19a. Perbuatan daging telah nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat dari kitab Kolose pasal 3 bahwa yang dimaksud dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup kita yang terus dipenuhi oleh setiap
kebenaran firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Itulah arti daripada hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah ya seperti yang dikatakan oleh orang-orang beragama, Bapak Ibu Saudara, bahwa mendapatkan urapan Roh Kudus, berkat kedua, berbahasa roh, pencurahan Roh Kudus kedua, pencurahan ketiga. Ya Bapak Ibu Saudara, itu bukan hidup yang dipimpin oleh roh, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jelas sekali Paulus mengatakan tadi bahwa perkataan Kristus. Nah, perkataan Kristus ini yang perlu kita pelajari. Yang mana yang dimaksud dengan perkataan Kristus secara khusus di sini Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kekeliruan banyak orang beragama Kristen adalah mengatakan bahwa semua firman Tuhan itu ditujukan kepada kita dan kita harus melakukannya. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, itu berbicara omong kosong. Mana ada orang yang sanggup melakukan seluruhnya firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Saudaraku, tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Itu namanya pengetahuan yang masih miskin di dalam hal mengerti perkataan Kristus yang menjadi sumber pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Begitu banyak perintah di dalam Alkitab itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, perintah di dalam Alkitab itu misalnya seperti yang Yesus katakan kepada orang kaya muda. Waktu bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang Yesus katakan Bapak Ibu Saudara? Juallah semua hartamu. Itu perintah Tuhan di dalam Alkitab. Apa kita melakukan itu? Dan siapa yang sudah melakukan itu Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka perkataan Kristus yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah berbicara tentang perintah yang ditujukan kepada kita sebagai tubuh Kristus. Amin. Ya, bukan sebagai orang Israel, orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu hidup di bawah hukum Taurat. Mereka itu dinilai kebenarannya dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari iman saja? Tidak Bapak Ibu Saudara. Orang Yahudi tidak dinilai dari iman saja. Mereka dinilai dari mana? Dari perbuatan-perbuatannya. Dari mana kita tahu? Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus berbicara kepada siapa? Kepada 12 suku Israel. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, membagi firman kebenaran dengan tepat, itulah yang harus kita pelajari sebagai perkataan-perkataan Kristus. Karena melalui perkataan-perkataan Kristus, firman yang dibagi dengan tepat itulah Roh Kudus memimpin hidup kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya saudara, jadi saya pertegas pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti, ya, bangun pagi dan rela berkorban untuk, ya, Bapak Ibu Saudara tidak memperpanjang jam tidur di pagi hari. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang yang sangat beruntung. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita tidak menemukan nasihat, bimbingan daripada Roh Kudus seperti ini di tempat lain. Hanya ada di dalam tubuh Kristus kebenaran firman yang tepat Bapak Ibu Saudara dapatkan, Bapak Ibu Saudara peroleh. Tidak ada di tempat lain Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana hidup kita yang penuh dengan tantangan ini Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita yang hidup masih di dalam tubuh yang fana ini dengan segala kebutuhannya yang harus kita penuhi? Bagaimana caranya menghadapi tantangan-tantangan yang sering di luar daripada dugaan kita? Itu bisa terjadi di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dan
bagaimana kita memastikan bahwa walaupun banyak tantangan persoalan, tapi kita sadar bahwa hidup kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus yang menjadi sumber keyakinan bagi kita untuk tetap percaya bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat penting. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi pada pagi hari ini kembali lagi kita mempercayai bahwa yang dimaksud oleh firman Allah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah di mana firman kebenaran, firman Kristus yang dibagi dengan tepat, Bapak Ibu Saudara, itulah ya yang dimaksud dengan memberikan ya diri kita untuk diperbaharui dari hari ke hari, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, menurut gambar penciptanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bukan menciptakan hidup kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan mengusahakan hidup kita. Bagaimana kita bisa sanggup mengusahakan hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan apa perbedaan daripada Yesus Kristus sebagai manusia dengan manusia yang lain pada umumnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, semua manusia rasul dan nabi, ya, dan semua orang yang hebat, pemimpin-pemimpin dunia yang sudah meninggalkan dunia ini, mereka masih tetap dalam keadaan mati. Mereka masih tetap di dalam kubur, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa mereka tetap di dalam kubur dan mereka tidak bisa membangkitkan diri mereka? Sedangkan Yesus Kristus mati juga. Tetapi dia dikuburkan dan tidak bisa dia mati selamanya. Dia harus hidup pada hari yang ketiga. Dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Siapa yang membangkitkan dia, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perbedaannya adalah karena semua manusia sehebat apapun dia, Bapak Ibu Saudara, masa hidupnya dia tidak bisa mengadakan kehidupan. Dia tidak bisa menciptakan kehidupan bagi dirinya. Kalau bisa dia menciptakan kehidupan bagi dirinya, ya sudah bangkit itu orang-orang yang mati itu, karena dia juga tidak mau mati selamanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus Kristus yang bisa mengadakan kehidupan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Karena dia adalah Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam Yesus Kristus yang mempunyai sifat yang menciptakan kehidupan, itulah kita sekarang berada. Amin. Di dalam dia kamu juga. Di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan Roh Kudus itulah menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yang dijanjikan oleh Allah bagi masa depan kita yang ya, penuh pengharapan dan penuh bahagia, damai sejahtera. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu perkara rahasia yang Paulus katakan, rahasia yang dunia ini tidak tahu. Tidak bisa ini diusahakan dengan kemajuan teknologi mengetahui rahasia kebenaran Kristus ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena ini bukan perkara kedagingan. Ini bukan perkara daging, Bapak Ibu Saudaraku. Ini tidak bisa diusahakan dengan hasil kreasi daripada pikiran manusia. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa diusahakan rahasia perkara yang disebutkan tadi, yaitu kebenaran, perkataan, kekayaan Kristus ini diusahakan oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak akan terjadi lagi perang. Ya, saling membunuh di dunia ini tidak ada lagi itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak lagi kebencian. Ya, tidak ada lagi, saudara-saudaraku, dendam.
Tidak ada lagi orang yang menyakiti sesamanya, tapi kan itu terus berjalan. Ya, justru kemajuan teknologi itu sekarang ini dimanfaatkan oleh manusia untuk memperbesar kapasitas daripada kedagingannya. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudaraku ya, contoh di negara kita ini di Kementerian Komdiji itu kan diminta untuk memblokir situs-situs perjudian. Ya, supaya masyarakat jangan dirugikan dan supaya jangan rusak mental dan moral negara ini, warga negara Indonesia. Tapi justru mereka yang memelihara situs-situs perjudian itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi bagaimana mungkin saudaraku, ya, dunia ini dengan segala kemampuan kecanggihan teknologi AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan yang menyediakan sumber informasi, data yang sangat luar biasa yang dibutuhkan oleh semua manusia, tapi tidak bisa, saudaraku, mengusahakan rahasia kebenaran yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus dengan segala kekayaan kemuliaannya. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku, ditelusuri di Google, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa ditelusuri, Bapak Ibu Saudaraku, di Facebook, tidak bisa ditelusuri di platform data informasi, pengakses data informasi, Bapak Ibu Saudaraku, dengan satelit di ketinggian sana. Tidak bisa itu mengusahakan dan menemukan rahasia kebenaran Kristus. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu bukan pekerjaan daging. Ya, itu bukan pekerjaan hasil karya, mindset atau imajinasi, hayal daripada fantasi daripada manusia. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sudahlah benar, firman Tuhan itu adalah terang, ya, dan kebenaran yang menuntun kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini sesuatu yang sangat amazing, yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk mengenali dirinya, Allah yang benar, yang menciptakan kehidupan itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, disitulah maka mengapa kita penting setiap hari, setiap pagi kita diperbaharui. Ya, dikatakan di ayat 10 Kolose 3 itu, dan telah mengenakan manusia baru, kita mengenakan manusia baru, ya, new man, new creation, ya, ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui, harus diperbaharui Bapak Ibu Saudara, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, gambar penciptanya. Jadi saudaraku, tadi saya sudah singgung sedikit mengenai ya sumber daripada data, informasi, dokumen tentang informasi dalam segala bentuk aktivitas kehidupan manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah yang ada ya di dalam teknologi AI, artificial intelligence itu, Bapak Ibu Saudara. Suatu kecerdasan buatan. Apa saja yang dibutuhkan, Bapak Ibu Saudara, ada di sana tentang mengenai apa saja, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial, ya, dengan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudaraku, bidang kesehatan dan ilmu-ilmu yang lain. Ya, tinggal dibuka saja, ditanyakan apa yang perlu diketahui, semua ada, akan dijelaskan oleh ya apa yang disebut dengan aplikasi teknologi AI, ya, kecerdasan buatan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi karena di sana informasi-informasi yang akurat yang dibutuhkan, meskipun tidak selalu benar, Bapak Ibu Saudaraku, karena tidak mutlak pengetahuan manusia itu, ya, kecanggihan teknologi itu, Bapak Ibu Saudara, itu bukan kebenaran absolut, ya. Bapak Ibu Saudara, di sana juga dikatakan terdapat banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Tapi Saudara, artinya tadi adalah kalau kita lihat dikatakan bahwa ya sama seperti itu, bahwa manusia baru, ya, ciptaan baru, diri kita yang teridentifikasi sebagai ya manusia baru,
yang diciptakan Kristus di dalam kekudusannya kemanusiaan kita yang sejati di dalam roh dan kebenaran itu perlu bertumbuh dengan rangsangan daripada stimulir daripada pengetahuan akan kebenaran. Knowledge, Bapak Ibu Saudara. Tentang apa? Knowledge tentang apa? Knowledge, pengetahuan yang benar, yang mutlak, yang absolut tentang Yesus Kristus di dalam penyataan kasih-Nya yang sempurna itu. Itu perlu kita, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat 16 itu, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi begitu kaya sekali, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ibaratkan tadi seperti sumber informasi di mana dokumen yang menghubungkan relasi kita, pergaulan kita dengan Allah ada di dalam kebenaran firman-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang menyebabkan kita perlu mengaksesnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mengakses setiap pengertian yang baru dari kebenaran firman Allah supaya Roh Kudus bisa bekerja, menerapkan, mengaplikasikan, Bapak Ibu Saudaraku, setiap kebenaran itu di dalam keputusan-keputusan dan langkah-langkah kehidupan kita. Itu namanya dibimbing oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bukan dipimpin oleh Roh Kudus di lorong-lorong kegelapan yang tiba-tiba kita merasa bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita merasa, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan campur tangan dengan kehidupan kita, semua merasa. Ini bukan, Bapak Ibu Saudaraku, ditentukan oleh suatu rasa-rasa. Ini bukanlah kebenaran di kulit, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ini adalah kebenaran yang bersentuhan dengan roh dan jiwa kita, yang bersentuhan dengan bagian dalam dari diri kita. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa saat ini yang Tuhan inginkan dan Dia bekerja melalui software, kalau di komputer atau laptop, melalui perangkat lunak, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu hati kita, pikiran kita yang dipenuhi dengan pengertian yang benar terhadap firman-Nya. Saudara, jadi ini bukan soal perbuatan-perbuatan aksi daripada manusia. Itu Paulus sudah katakan tadi, kalau kamu diberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, ayat 18 tadi, Galatia pasal 5, tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena antara pimpinan Roh Kudus dan pimpinan karena motivasi melakukan hukum Taurat itu berbeda. Pimpinan Roh Kudus itu adalah pimpinan kasih yang lemah lembut. Kalau pimpinan daripada hukum Taurat itu kasar, Bapak Ibu Saudaraku, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Sistem perbuatan yang diandalkan oleh agama-agama di dunia ini untuk bisa diterima oleh Allah itu terlalu kasar. Orang berpikir bahwa dia karena disunat, bahwa dia menjadi benar karena pekerjaan tangan manusia, itu terlalu kasar di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dengan pengorbanannya yang sepenuh-penuhnya, Bapak Ibu Saudara, dengan kasih yang tulus, kasih yang murni, Bapak Ibu Saudaraku, kasih yang tanpa pamrih, kasih agape, itulah yang halus di hadapan Tuhan. Amin. Itulah perangkat lunak yang harus ditanamkan terus di dalam batin kita sampai mendalam dan berakar, Bapak Ibu Saudaraku. Kesadaran akan hal itu yang ingin ditanamkan oleh Roh Kudus, bahwa kebergantungan kita bukan pada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kebergantungan kita, penyandaran diri kita adalah kepada Allah sepenuhnya, kepada Roh Kudus sepenuhnya, melalui setiap pengertian-pengertian secara detail kepada firman-Nya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, jadi tidak ada orang yang bertumbuh di dalam Kristus tapi dia tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Bertumbuh dari mana? Saudara-saudaraku, bertumbuh ke arah mana? Kenapa? Karena sudah jelas dikatakan tadi di Galatia pasal 5 itu, di ayatnya
Yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan, bertentangan, berkontradiksi dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan, bertentangan, berkontradiksi, berperang dengan keinginan daging, karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita bukan semata-mata hanya ingin memenuhi keinginan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah keinginan kita itu selaras, sehaluan dengan kehendak Roh Kudus atau tidak, Bapak Ibu Saudaraku? Jadi ini bukan pemuasan pada diri sendiri, pada hasrat diri sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, kepada imajinasi, kepada fantasi daripada pikiran kita sendiri. Sebab apa? Kita hidup di dalam daging, Bapak Ibu Saudara, seperti Allah yang pernah menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus. Saudaraku, kita sama seperti Kristus hidup di dalam daging. Di mana, Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja kita berbeda dengan Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Sedangkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak, dan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan cermin yang sangat terang benderang, Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam daging, yaitu menjatuhkan hukuman atas dosa dan atas hukuman maut. Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib dengan Yesus menyimpulkan dengan kuasa perkataan yang sangat ajaib, dengan berkata sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi pandangan kita, mindset kita, Bapak Ibu Saudara, paradigma kita, cara berpikir kita untuk menjadi selaras dengan pimpinan Roh Kudus adalah, Paulus katakan bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Saudaraku, bahwa dosa dikatakan di Roma pasal 6 itu, bahwa kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih karunia Allah itulah yang kita butuhkan setiap hari, dan itu diberdayakan, disuplai oleh Roh Kudus setiap hari kepada diri kita, saudaraku, melalui kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, terlalu banyak orang beragama tidak akan mau, Bapak Ibu Saudaraku, mereka secara teratur untuk mendengarkan firman Allah. Karena apa? Karena sibuk. Dan ingat, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan yang mendistract, Bapak Ibu Saudaraku, kejahatan yang menghalangi manusia saat ini untuk datang kepada firman Tuhan adalah alih-alih atas nama kesibukan, Bapak Ibu Saudaraku, atas nama kegiatan, atas nama schedule-schedule, jadwal-jadwal, dan segala tuntutan kebutuhan kehidupan di dunia ini. Itulah yang menghalangi manusia itu, yang membuat mereka tidak bisa mengambil keputusan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah kejahatan zaman sekarang ini yang dikemas begitu rupa, sepertinya benar karena manusia itu melakukan yang baik. Apa yang salah dengan orang, Bapak Ibu Saudaraku, memikirkan pekerjaan kerasnya, dan mati-matian untuk mencari kesejahteraan dalam kehidupan ini? Apa masalahnya? Apa salahnya, Bapak Ibu Saudaraku? Di mana kelirunya? Kelirunya adalah kalau karena kesibukanmu, karena perjuanganmu, karena cita-citamu, karena segala sesuatu yang ingin kau raih, menjauhkan engkau
dari kebenaran firman Tuhan. Itulah trik-trik daripada keinginan daging yang sangat licik menjatuhkan manusia untuk tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, hanya hikmat Allah yang bisa membuka itu kepada kita. Amin. Ya saudaraku, karena justru kebaikan-kebaikan itulah yang disalahgunakan oleh manusia untuk melawan kehendak Allah. Ya, bukan ya terang-terangan dengan kejahatan Bapak Ibu Saudaraku, pikiran manusia itu untuk melawan kehendak Tuhan. Kalau pembunuhan itu gampang diketahui, Bapak Ibu Saudara, itu adalah dosa, saudaraku. Kalau pencurian itu gampang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ada aparat negara yang bertugas dan berwenang untuk ya menghentikan orang-orang yang jahat seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ada penjara, tempat-tempatnya orang yang melakukan kejahatan, ya, orang-orang yang korupsi dan sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku. Ada. Itu dengan mudah bisa disaksikan secara kasat mata. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudaraku mengetahui bahwa keinginan daging itu atas nama perbuatan baik? Ya, Bapak Ibu Saudara, semua agama di dunia ini mengajarkan perbuatan baik. Ya, dan tidak ada orang yang tidak senang mendengarkan perbuatan-perbuatan baik. Bangsa dan negara mengajarkan perbuatan-perbuatan baik. Ya, semua komunitas mengajarkan perbuatan-perbuatan baik. Ya, semua gereja mengajarkan perbuatan-perbuatan baik. Jadi di mana salahnya Bapak Ibu Saudara? Di mana kelirunya? Kelirunya adalah kalau engkau berpikir karena perbuatan-perbuatan baikmu engkau akan diselamatkan masuk ke dalam surga yang kekal, sesungguhnya itu adalah tipuan daripada ya keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Alkitab tidak mengajarkan itu, saudaraku. Ya, karena firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa dengan melakukan hukum Taurat telah manusia akan dibenarkan, bahwa dengan perbuatan-perbuatan baik, ya, dengan segala pengorbanan, dengan segala hal yang dilakukan, yang nampak itu adalah sebagai sesuatu peduli pada orang lain, lalu orang itu berpikir bahwa dengan semua yang dilakukannya, dia menjadi benar di hadapan Tuhan. Itulah trik daripada, tipuan daripada keinginan daging yang melekat di dalam diri manusia. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, itu bukan hasil usahamu. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita hanya dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah rela mati berkorban di atas kayu salib. Disitulah puncak daripada kebenaran kita. Dan itu sebenarnya bukan kebenaran kita. Itu adalah kebenaran Allah yang diimpartasikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran Allah yang diterapkan kepada kita melalui iman. Jadi itu, saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan perbuatan baik kita. Sungguh, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristuslah yang melakukannya di atas kayu salib. Ya, dialah yang melakukan secara paripurna, Bapak Ibu Saudaraku, secara totalitas. Saudara, Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya, di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti besok kita akan masuk ke bagian penjelasan yang lebih jauh lagi tentang pengertian daging. Jadi apa yang dimaksud daging di sini? Apa ini daging ayam, Bapak Ibu Saudara? Bukan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, apa yang dimaksud daging di sini? Apa ini daging Kristus, Bapak Ibu Saudaraku? Yang dimaksud di sini, ya, apa ini daging secara biologis maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Yang dikatakan di sini tadi, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19, perbuatan daging telah nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ini adalah sesuatu yang real. Ya, ini bukan sesuatu yang sebagai ilusi, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Bahwa perbuatan daging itu adalah nyata dan real. Tapi dari mana sumbernya? Supaya kita bisa ya menghindari ya perbuatan daging, tapi kita memberikan diri kita dipimpin oleh perbuatan Roh Kudus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sesuatu yang sangat menarik kita
terus memberikan pikiran kita, diri kita, kita diperbaharui, saudara-saudaraku, dari hari ke hari, supaya mindset kita itu dimatangkan. Amin. Dengan demikian, perbuatan kita pun dituntun menjadi selaras dengan kehendak daripada Roh Kudus itu sendiri. Karena tadi sudah saya sampaikan, tidak ada Roh Kudus bekerja secara anta beranta, Bapak Ibu Saudaraku. Tiba-tiba Roh Kudus bekerja, tapi di luar daripada pengertian yang benar. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah suatu bentuk halusinasi atau bentuk daripada dongeng-dongeng, cerita dongeng yang mengkelirukan daripada iman yang benar di dalam Kristus Yesus. Semua pimpinan daripada Roh Kudus terhadap kehidupan kita itu selalu dilandasi oleh kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, di luar daripada firman Allah, di luar daripada perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, di mana itu harus bertumbuh dan kita bertumbuh dan berakar di dalamnya. Di luar itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada Tuhan mengerjakan kehendaknya di luar daripada firman-Nya, saudaraku. Karena apa? Karena dikatakan bahwa segala sesuatu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, manusia berkenan tanpa iman kepada Tuhan. Dan bagaimana kita mengimani Tuhan, bagaimana kita mengimani Yesus Kristus, bagaimana kita mempercayai pencipta kita yang terus memperbaharui kehidupan kita, itu tidak bisa lepas daripada pengertian yang disusun rapi, Bapak Ibu Saudaraku, yang dikatakan bahwa daripadanya lah semua tubuh, dari Kristuslah semua tubuh itu yang disusun rapi, bukan acak-acakan, Bapak Ibu Saudara. Bukan siksak, bukan campur aduk, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi itu adalah merupakan rancangan Allah yang disusun rapi. Pengertian-pengertian kita itu tentang kehendak Allah dan rencananya bagi kehidupan kita sebagai manusia baru, itu ada suatu struktur, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan pokoknya yang penting saya sudah baca Alkitab, yang penting saya sudah dengar firman Tuhan, yang penting saya sudah pergi ke gereja. Udah begitu aja, selesai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah pengertian yang masih dangkal, bagi orang-orang yang tidak masuk ke kedalaman apa artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Apa itu artinya adalah kita akan yakin dengan tradisi-tradisi yang ada di dunia ini bahwa Roh Kudus memimpin hidup kita dengan sumber-sumber daripada pemikiran manusia yang duniawi seperti itu. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, itu jauh dari maksud daripada Allah untuk memperbaharui manusia baru. Itu adalah harus selalu sumbernya adalah berdasarkan kebenaran Allah itu sendiri. Amin. Bukan kebenaran manusia, yaitu kebenaran yang absolut, dan itu ada di dalam firman Tuhan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah suatu tantangan yang menarik, yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara, yang begitu membuat kita terpesona, saudaraku, kagum dengan panggilan kudus bagi kita yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, Bapak Ibu Saudara, untuk memanggil kita hidup di dalam kekudusan yang sempurna, yaitu kekudusan kita, bukan kekudusan kita ansih karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Karena setiap hari kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, pasti kita melakukan kesalahan, entah dari pikiran kita, entah dari perbuatan kita, atau dari penilaian apa saja, Bapak Ibu Saudaraku. Kita adalah orang yang rentan terhadap kejatuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apabila kita melihat diri kita sebagai ciptaan baru, new creation, sebagai manusia baru di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang yang disebut lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan bagi semua orang dikatakan, bagi mereka secara khusus yang rindu mengasihi Tuhan. Siapa yang rindu mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku?
Orang-orang yang rindu mengasihi Tuhan adalah orang-orang percaya yang bersedia pikirannya diperbaharui oleh kebenaran firman Allah setiap hari. Allah turut bekerja mendatangkan hikmat bijaksana supaya kita bisa menerapkan, ya saudaraku, setiap detail daripada firman Allah dalam semua area bidang kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Jadi saudaraku, tidak mungkin itu bisa terjadi seperti membolak telapak tangan Bapak Ibu Saudaraku. Tidak bisa. Karena itu adalah sebuah proses pimpinan daripada Roh Kudus. Bagaimana panjang sabarnya Tuhan, long suffering, karena kasih itu adalah panjang sabar. Amin. Saudaraku, dan panjang sabarnya Kristus itu dibangkitkan melalui kebenarannya di dalam diri kita. Itu tidak bisa kita usahakan. Lalu manusia, Bapak Ibu Saudaraku, mencoba membangun karakter building. Ya, Bapak Ibu Saudara, bisa saja terlihat bahwa manusia itu bisa tampil seperti orang yang sangat bermoral, orang yang sangat bersahaja, orang yang sangat tampil dengan begitu luar biasa mempesona kepribadiannya. Pertanyaannya, apa itu terhubung dengan keinginan Roh Kudus dan terhubung dengan iman kepada kebenaran Kristus? Bapak Ibu Saudara, belum tentu. Saudaraku, karena ini bukan faktor eksternalnya yang mau dievaluasi oleh Tuhan dari kehidupan kita, tapi ini adalah faktor internalnya, manusia baru, ciptaan baru yang telah dikenakan Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi diri kita yang sejati di hadapan Allah, yang ditebus oleh darah Kristus dan lunas dibayar, di mana bagian internal roh dan jiwa kita itulah yang memberikan kekuatan suplai kepada tubuh kita supaya kita bisa mempergunakan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di pagi hari ini saudara-saudaraku, kita semua senantiasa bersukacita di dalam Kristus, karena di dalam segala hal saudaraku kita diminta untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kepada kita saudaraku masing-masing kita telah dikaruniakan oleh Allah Roh Kudus. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan yang disediakan oleh Allah terhadap segala sesuatu yang Tuhan janjikan bagi masa depan kita, yaitu kemuliaan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Karena Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan dia telah dipermuliakan di surga. Dikatakan tadi bahwa kamu pun sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang telah diselamatkannya, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, anggota-anggota keluarga Allah, anggota-anggota tubuh Kristus, kamu pun akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah semangat yang menyala-nyala, biarlah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, layanilah saudara-saudara kita. Amin. Karena hidup kita dipanggil bukan untuk dilayani saja, melainkan kita dipanggil untuk melayani. Dan Tuhan yang memampukan kita, menyanggupkan kita untuk melayani sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Mari saudaraku kita bersiap dengan penuh semangat dan gairah daripada Roh Kudus, firman Allah kebenaran yang terus memperbaharui semangat kita, dan kita selalu siap untuk melakukan kehendak Tuhan sesuai sejalan selaras dengan keyakinan kita bahwa Roh Kudus yang membuat berhasil apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Melalui kehidupan kita, Allah ingin menghendaki supaya segala sesuatu selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan. Biarlah semuanya itu terwujud, terimplikasi, Bapak Ibu Saudaraku, diterapkan di dalam setiap
apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dan bukan karena motivasi untuk menyenangkan manusia, tetapi karena semata-mata ingin menyenangkan hati Tuhan saja. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu mendukakan Roh Kudus, tetapi biarlah buah roh, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang terus ya mengalir, dan itu yang tercipta di dalam setiap kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, Roh Kuduslah yang menyertainya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan. Kembali lagi kami dibukakan pemikiran kami, dicerahkan lagi oleh firman Tuhan, supaya kami bertumbuh dan berakar dalam-dalam di dalam setiap perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, berdiam di dalam hati dan pikiran kami, mengendalikan semua apa yang menjadi keinginan-keinginan kami adalah keinginan yang seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Karena kami tidak akan melakukan apa saja berdasarkan kehendak kami sendiri, tetapi kehendak Allah, kehendak Bapa di surga, kehendak Roh Kuduslah yang semata-mata yang ingin kami turuti, kami taati di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah berlimpah-limpah semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang terus memberikan dirinya, memberikan waktunya, dan memutuskan bagi dirinya, bagi kami bersama-sama, bahwa tidak akan kami menjauhkan diri kami dari setiap panggilan Tuhan untuk bersama-sama belajar dari setiap kebenaran-Mu setiap hari, setiap saat. Itu adalah proses bagaimana manusia baru diperbaharui setiap hari dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran di dalam Kristus Yesus, itulah yang menjadi bagian kami setiap hari. Dan dimuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam surga. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Ya, terima kasih kembali dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardose untuk mengarahkan acara doa sahabat kita. Terima kasih. Salam. Salam kudus. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.